Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Komar. Kali ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu tentang penyajian data. Sebelum lanjut belajar, ada sedikit quotes nih dari Pak Komar. Lelahnya karena belajar itu seru. Otak kamu terasah, dapat wawasan pengetahuan, tentunya dapat pahala, dan mampu memudahkanmu jalan menuju surga. Indah bukan? Masya Allah. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Hitung-hitung asah otak, dapat wawasan, pengetahuan yang luas, dapat pahala, dan semoga kita selalu dimudahkan jalan menuju surga. Insya Allah, amin. Lanjut, materi yang pertama yaitu tentang populasi dan sampel. Pak Komar ada gambar nih, ada satu keranjang jeruk, ada 3 buah jeruk. Nah, kira-kira populasi apa ya? Sampel itu apa ya? Nah, populasi adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik yang sama, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Contoh, untuk menentukan kualitas jeruk, pembeli mengambil beberapa buah dalam suatu keranjang jeruk yang dimiliki si penjual. Nah, populasinya itu adalah satu keranjang jeruk. Nah, ini satu populasi nih namanya nih. Nah, sampelnya itu 3 jeruk, beberapa jeruk yang diambil. Kalau pada gambar ini 3 jeruk. Untuk apa Pak 3 jeruk diambil ya? Untuk menentukan kualitasnya, apakah dia manis atau enggak, bagus atau enggak buahnya gitu kan. Oke. Materi selanjutnya yaitu tentang penyajian data. Data itu apa ya kira-kira? Data adalah kumpulan informasi numerik yang biasa didapatkan melalui pengumpulan, pengukuran, atau perhitungan suatu hal. Menurut sifatnya, data terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang namanya data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka atau bilangan. Contohnya itu data nilai matematika dalam satu kelas. Nah, dalam satu kelas itu nilai matematikanya ada yang dapat 100, dapat 90, 95, 85, 70, dan seterusnya. Nah, itu datanya berupa angka semua. Nah, itu namanya data kuantitatif. Atau contoh lain data penjualan barang. Misalkan di sebuah toko penjualan barang elektronik, TV-nya kejual 10 buah. Terus kulkasnya kejual 15 buah dan seterusnya. Nah, data itu berbentuk angka semua. Nah, kalau berbentuk angka itu namanya data kuantitatif. Yang kedua adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Contohnya data makanan favorit. Misalkan si Ani makanan favoritnya itu mie ayam, si Budi bakso, si Cici mie rebus misalkan. Nah, itu contoh data kualitatif. Kalau data kualitatif itu bukan angka, tapi dengan kata-kata biasa aja, dengan kalimat dan kata-kata. Atau contoh lainnya warna favorit, apalagi ya, makanan favorit, minuman favorit, hobi, dan lain sebagainya. Dalam menyajikan data, data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Namun pada kali ini kita akan belajar 3 dulu nih, yaitu tabel, diagram batang, dan diagram garis. Untuk diagram lingkaran nanti pada pertemuan selanjutnya. Tabel. Bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel? Contoh, pada sebuah kelas yang terdiri dari 20 siswa memiliki sebaran data berat badan. Berat badan itu berarti dalam bentuk kilogram ya, dalam bentuk kilogram sebagai berikut. Nah, ada data nih, sebaran data, ada yang berat badannya 40, ada yang 48, 42, 45, 50 kg, dan lain sebagainya. Nah, dari data ini
kita disuruh buat tabel penyajian data tersebut. Dan B-nya tentukan jangkauannya. Kita punya data nih, dari 20 siswa itu tentang berat badan. Bagaimana membuat tabelnya? Nah, kita buat tabel 3 kolom. 3 kolomnya itu ada berat badan, data berat badannya, ada turus. Turus itu untuk menentukan jumlah banyaknya data itu. Cuma dalam bentuk satu-satu gitu loh, kayak voting suara gitu, kayak jumlah voting suara. Kalau 3 misalkan bentuknya kayak gitu. Kalau misalkan datanya 6, maka bentuknya kayak gini. Ini 5, ini 1. Nah, itu turus namanya. Nah, kalau frekuensi sama kayak turus, yaitu banyaknya data cuma dalam bentuk angka. Kalau 6 berarti ya udah berarti 6 bentuknya. Kalau 3 berarti 3. Nah. Sekarang kita lihat berat badan dalam menentukan tabel ini kita harus menentukan data dari yang paling terkecil dulu, dari yang paling terkecil sampai ke terbesar. Nah, data yang terkecil yang pertama adalah 40. Di sebaran data ini yang angka 40 kita cari ada berapa. Di sini ada 1, 2, ada lagi nggak ada, maka turusnya 2. Frekuensinya dengan menggunakan angka, yaitu angka 2. Kayak gitu ya. Kalau berat badannya 41 kg, 41. Nah, ada berapa ya 41? Kita lihat. Ternyata cuma ada 1, maka turusnya 1, angkanya juga 1. Kalau 42, kita cek 42 ada berapa ya? Di sini 1, di sini 1, di sini 1. Ada lagi? Enggak ada, maka turusnya 3, 1, 2, 3. Dan frekuensinya 3 menggunakan angka. Dan seterusnya sampai ke bawah, sampai data 50. Nah, kalian urutkan dulu ya dari data terkecil 40, 41, tergantung data yang ada di sini nih. Data terkecilnya dulu cari berapa, terus diurutkan ke terbesar. Maka ini dia hasil tabelnya nih, yang ini segini. Nah, nanti kalian bisa coba ya di rumah ya. Itu untuk tabel. Kemudian kita menentukan jangkauan. Jangkauan itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, atau data terbesar dikurangi data terkecil. Di sini data terbesarnya berapa ya? Data terbesar. Mana data terbesar? Nah, ini data terbesarnya nih 50. Berat badan data terkecilnya 40. Maka jangkauannya 50 dikurangi 40, yaitu 10. Oke. Jawabannya 10 ya. Lanjut. Itu penyajian data yang pertama, yaitu dalam bentuk tabel. Jangan lupa ya, bentuk tabelnya itu ada 3 kolom. Nah, kalau di sini berat badan, nanti bisa berupa nilai dan lain-lain. Dan kolom yang kedua itu tentang turus dengan menggunakan angka 111. Kalau ini frekuensi sama kayak turus, cuma dengan menggunakan angka. Oke, paham ya sampai sini ya. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang tuh kayak gini nih. Kalau kita buat kayak gini dulu, nanti di sini angka. Nah, nanti di sini ininya waktu atau orang atau apa, bebas tergantung di soal. Nanti kita buat misalkan ini segini. Nah, bentuknya kayak gini nih kalau diagram batang, kotak-kotak gitu ya. Oke.
Contoh, berikut adalah data dari banyaknya HP yang terjual di suatu toko HP selama 6 bulan sepanjang tahun 2019. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut. Nah, kita punya data nih. Punya data dalam bentuk tabel. Nah, data ini kita buat dalam bentuk diagram batang. Buatlah diagram batang dengan data pada tabel tersebut. Januari ada 30, Februari 45, Maret 35, April 40, Mei 55, Juni 60. Nah, dari data-data ini kita buat diagram batangnya. Nah, ini dia diagram batangnya ya. Tadi Januari ada 30, maka kita buat kotak setinggi 30. Februari itu ada 45, Maret ada 35, April ada 40, dan seterusnya sesuai dengan data yang ada pada tabel. Begitu ya. Yang ini diisi oleh angka, frekuensi atau banyaknya data, banyaknya barang. Kalau di sini biasanya yang diisinya waktu atau nama-nama barang atau nama-nama orang, bebas tergantung di soalnya seperti apa. Gitu ya. Oke, itu untuk yang diagram batang. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk diagram garis. Contoh data berikut. Contoh pada data berikut. A. Buatlah diagram garisnya. B. Berapa banyak penjualan HP selama 6 bulan? C. Pada bulan apakah banyaknya penjualan paling maksimum? D. Pada bulan apakah banyaknya penjualan paling minimum? Datanya hampir sama ya. Datanya sama ya, sama kayak tadi. Januari ada 30, 45, 35, 40, 55, 60. Nah, data-data ini kita buat dalam bentuk diagram garis. Kalau tadi diagram batang. Oke. Diagram garis seperti apa, Pak? Contoh nih. Kita buat kayak gini dulu ya bentuknya. Nanti di sini diisi bulan kayak diagram batang tadi, bulan. Nah, di sini angka, banyaknya barang atau frekuensi. Misalkan yang ini di sini tingginya, nah, yang ini di sini, ya ini di sini, ya ini misalkan di sini. Nah, caranya kita buat garis set. Nah, ini namanya diagram garis. Ini contoh ya. Cuma contoh dalam soalnya kayak tadi ya. Kita lihat. Oke. Tadi Januari ada 30, maka kita buat titik di setinggi 30. Terus Februari tadi 45, kita buat titik setinggi 45. Kita lurusin dengan Februari dan 45. Sampai seterusnya Maret 35, April 40, Mei 55, Juni 60. Nah, kita buat garis nih kayak yang coklat kuning ini. Set. Nah, ini namanya diagram garis. Gampang ya? Oh, gampang dong. Oke. Yes. Itu yang A. Sekarang yang B. Yang B itu tentukan banyaknya penjualan selama 6 bulan. Kita tinggal tambahin aja nih. Bulan Januari kan ada 30. Februari 45. Maret 35. April 40. Mei 55 dan Juni 60. Nah, kita jumlahkan semuanya dan totalnya ternyata adalah 265 buah HP terjual selama 6 bulan. Oke, tinggal dijumlahin aja ya. Sekarang penjualan maksimum. Penjualan maksimum itu penjualan yang paling tinggi, yang paling laku, yang paling banyak terjual. Nah, di sini yang paling banyak terjual pada bulan apa? Yuk coba. Pada bulan Juni ya. Sebanyak 60 HP terjual pada bulan Juni.
Kalau penjualan minimum pada bulan apa ya? Kalau dilihat dari data, yang paling sedikit terjualnya itu pada bulan Januari sebanyak 30. Nah, itu penjualan minimum. Oke. Dan ini latihannya. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Yang pertama ada sebaran data nilai matematika kelas 7. Kalau tadi berat badan, kalau ini nilai matematika ya. Jadi nanti di tabelnya di sini nilai di sini terus di sini frekuensi. Nah, gitu ya. Kalau tadi berat badan, kalau ini nilai terus sama frekuensi. Nah, dari sebaran data ini kalian buat tabel. Yang A tentukan tabelnya seperti apa. Yang B tentukan jangkauannya. Jangkauannya berapa ya kira-kira, dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, sedangkan nomor 2 ini ada data pada bentuk tabel. Nah, kalian buat nanti dalam bentuk tabel itu kalian buat dalam bentuk diagram batang juga. Buat dalam bentuk diagram batang, yang B-nya diagram garis, dan yang C-nya tentukan jumlah seluruh barang yang terjual. Kalian tinggal jumlahkan aja nih berapa ya. Nah, hasilnya nanti kalian posting di grup kelas Google Classroom di mata pelajaran matematika kelasnya masing-masing. Oke, jangan di grup WhatsApp ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.